Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian yang berkenan untuk menyimak presentasi kelompok 1 kali ini. Kelompok 1 akan membahas tentang ahamiyatu ma'rifatullah, yaitu pentingnya mengenal Allah. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu terdiri dari Anissa Nuril Hilma sebagai pemateri 2, ada Mustika Sri Rahayu sebagai pemateri ketiga, dan saya sendiri Sutarsi sebagai pemateri ketiga. Langsung saja. Kepentingan mengenal Allah terdapat dalam Quran Surah Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Yang kedua ada Surah Al-Imran ayat 18 yang artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang ketiga ada surat Al-Hajj ayat 72-73 yang artinya, dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk dari itu, yaitu api neraka? Allah telah mengacamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Yang terakhir terdapat dalam Surah Az-Zumar ayat 67. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dan dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Anissa Nuril Hilma. 2. Tema pembicaraan ma'rifatullah, Allah Rabbul Alamin, yang terdapat dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16, yang artinya, Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan
mereka. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Yang kedua, terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 12, yang berarti, katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Yang ketiga, terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 19, yang artinya, katakanlah Muhammad, siapa yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya dia hanya dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Lalu yang keempat, dalam Quran surat An-Naml ayat 59, yang artinya, katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia? Yang kelima, ada Quran surat An-Nur ayat 35, yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Yang keenam, terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang Maha yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian didukung oleh dalil yang kuat, yaitu 1. Dalil nakli. Nas yang tertulis dalam kitab. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akhbaru syahadatan qulillahi syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liyunzirakum bihi wa man balagha innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan akhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrik. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Quran surat Al-An'am ayat 19. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dimana materi sebelumnya telah dipaparkan oleh teman saya di pemateri kedua. Yang kedua ada dalil akli atau bisa disebut juga dengan dalil akal atau logika. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Ali Imran ayat 190.
Yang selanjutnya ada dalil fitri atau dalil fitrah, naluri, dan juga sunnatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya yang berbunyi, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang selanjutnya dari ahamiyatu ma'rifatullah, yaitu dapat meningkatkan iman dan takwa. Yang pertama ada dalam kemerdekaan, yang mana dalilnya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, untuk mereka lah keamanan, sedang mereka itu mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Yang kedua dalam ketenangan, yang dalilnya berbunyi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tentram hatinya dengan mengingati Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu tentramlah segala hati. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga ada berkah, yang dalilnya berbunyi walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami tumpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka itu mendustakan, sebab itu kami siksa mereka dengan sebab usahanya itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Yang keempat ada kehidupan yang baik, yang dalilnya berbunyi man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang selanjutnya ada surga, yang dalilnya wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Yang artinya, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Yunus ayat 25-26. Yang selanjutnya ada maradatillah, yang dimana dalilnya berbunyi jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya, balasan untuk mereka di sisi Tuhannya ialah surga Aden,
yang mengalir sungai di bawahnya, sedang mereka kekal selama-lama di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Surga itu untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.